Tunggu Ustaz, kenapa begini? Assalamualaikum Oh, oke. Ustaz. Malam. Kristen, Katolik, Islam? Saya Katolik. Saya Katolik Pak Ustaz. Oh, Katolik. Boleh nih Ya, ngobrol nih. Mungkin ada yang bisa ya, kita diskusikan enggak, malam hari ini. enggak Pak Ustaz, karena sebenarnya saya bukan maksud naik bukan untuk berdiskusi sebenarnya Pak Ustaz, saya untuk mau bertanya saja. Apa tuh? Itu bertanya tuh. Ini pertanyaanku tidak ada kaitan dengan kayak diskusi. Ini pertanyaanku Pak Ustaz begini. Kenapa sih kita mengadakan diskusi agama begitu? Hmm, Saya oke. mau bertanya seperti itu Pak Ustaz. Mengapa kita mengadakan diskusi lintas agama? Ya, Agama. Ya, perbandingan agama. Jadi gini, Bang, ya. Kita mengadakan diskusi itu untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kan gitu. ya, Terus juga apa? Kecakapan untuk melatih bahasa, komunikasi. ya, Nah, selain itu kan kita juga bisa terhibur gitu. Mengadakan live streaming ya, lintas agama. Ada juga ketawa-ketawanya. Nah, ya, jadi manfaatnya adalah manfaat yang diberikan dari lintas agama ini untuk orang-orang yang berpikir gitu. ya. Berpikir seperti apa? Berpikir aku telah diberikan oleh Tuhan akal, maka kugunakan akalku untuk apa? Untuk mempelajari bagaimana Tuhanku itu, Ya kan gitu. karena ya, Ah, gitu Bang. enggak karena Banyak setiap manfaatnya. saya nonton live live ta- setiap saya nonton live kita Pak Ustaz tuh, Ah, saya lihat bahas-bahas tentang isi Al-Quran kah, bahas-bahas tentang isi Alkitab begitu. hmm. Al-Quran juga Nah perlu kan dibahas, Bang. Kami saya gini, di lintas agama ini bukan berarti saya nggak membahas Islam. Saya juga belajar. Belajar belajar juga membahas Islam juga gitu. Cuma bonus aja diskusi lintas agama ya, ini di luar dari apa yang saya ajarkan. Ya, biasanya kita masih belajar tafsir banyak. ya Bang, karena setahu saya memang kalau ada diskusi itu karena ada suatu masalah. Gimana caranya untuk memecahkan suatu masalah berarti adanya diskusi. Gitu kan Bang tuh? Oh, baik. Itu siapa Bang, tahu ya, sebenarnya diskusi ini ujungnya kita akan sepakat untuk tidak sepakat. ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Memang betul itu Bos. Kita akan sepakat untuk tidak sepakat. Ya, Jadi kayak gitu. Jadi setidaknya adalah manfaatnya ya untuk menambah ilmu pengetahuan. Terus juga kalau saya kan agak lucu-lucu juga gitu. Saya suka nyapa teman-teman di bawah masalahnya. ya, Jadi sedikit ada hiburan juga. Nah, lalu lalu kenapa Anda bertanya begitu? ya karena kalau saya lihat sih Bos kayaknya setiap kali saya itu bahas-bahas tentang ya agama Kristen, isi Mm-mm. Alkitab itu juga bahas tentang Al-Quran begitu Pak Ustaz tuh. Hmm. Ya, saya Ya, pikir perbandingan siapa agama. tahu Pak Ustaz juga tuh. Ya, saya sering juga nonton live-nya Pak Edi. Selanjutnya ada juga Pak Edi, saya juga kasih pertanyaan seperti itu. Kenapa adakan diskusi agama begini? Apakah dari salah Hmm. satu agamanya ada masalah begitu? Itu Hmm. ada entah masalah di agama Kristen atau di agama Muslim kan Bang begitu Pak Ustaz tuh? Hmm. Gitu. Itu tadi saya mau bertanya begitu. Kan kita melakukan diskusi karena untuk menyelesaikan suatu masalah, entah Hmm. masalah apa itu. Nah kan kita butuh pendapat Pak Ustaz tuh. Gitu. Hmm. Kan Apa sering kata saya lihat Edis? juga ya. Kan sering saya lihat juga live, biar live-nya Aidis juga sering saya lihat tuh.
Kenapa selalu bahas-bahas tentang isi Al-Quran? Kalau memang mau cari-cari menyelesaikan masalah ini, emang adakah masalah dari salah satu agama ini, atau di agama, entah di agama Muslim kah atau agama Kristen kah? Kenapa harus ada diskusi begitu? Begitu. Jadi pemikiran saya Pak Ustaz. Selama ini saya ada pemikiran begitu. Kenapa sih mereka, saya lihat Pak Ustaz. Sering saya juga nonton live-nya Ustaz Suma begitu. Sama Ustaz Fafi sering saya juga saya nonton. Atau ya jadi penasaran sekali saya mau naik tadi Bos, mau tanya begitu. Ya. Adakah masalah dari salah satu agama itu bagaimana? Begitu. Jadi abang perlu tahu bang, kenapa saya dan Bang Juma itu mengadakan diskusi lintas agama. Bang Juma juga live nih, lebih banyak daripada saya penonton beliau. Alhamdulillah gitu, 10.000. Ya. Sering juga saya nonton tuh live-nya Pak Ustaz. Jadi gini, kami memperluas dakwah agama Islam ya bang ya, karena apa? Banyak pemurtatan yang terjadi di seluruh Indonesia. Ya. Dari Aceh sampai Papua, rumah-rumah umat Islam itu diketok-ketok untuk apa? Dijajakan agama Anda, Bang. Ya. Makanya kenapa kami membahas itu? Karena fakta di lapangan banyak misionaris yang mencari mengetuk rumah umat Islam untuk memurtadkannya. Itu satu. Yang kedua, Bang, ada 3 alasan. Yang kedua, mengapa saya juga membahas lintas agama? Kenapa nggak bahas Islam aja sih? Ya, apakah nggak ada ilmunya tentang Islam? Bukan. Kenapa malah yang dibahas itu Kristen? Karena Bang, ini adalah sebab akibat. Saya ada untuk menjawab dari apologet Kristen yang mengotak-atik Al-Quran saya tanpa ilmu. Nah tuh, seperti masalah sih. Masalah sebenarnya begitu Pak Ustaz. Kalau begitu. Nah, HTTP bla 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 banyak lah. Semuanya kan kayak gitu. Terus yang ketiga. Saya kan kalau saya lihat live-nya orang semacam Bang Edis juga, Bang Edis sering saya lihat. Mereka juga live tuh. Mereka tidak lihat dulu faktanya, langsung ambil kesimpulannya. Memang itu sering saya lihat juga begitu. Tiap orang live. Tidak lihat bagaimana faktanya, langsung lihat ambil kesimpulannya. Saya begitu juga. Itu tadi mau sekali saya tanya tadi Pak Ustaz. Itu pertanyaan itu saya pertanyaanku sebenarnya. Nah, ini yang paling fundamental, alasan ketiga. Masalah alasan ketiga ini, banyak istilah-istilah Islam itu diambil oleh Kristen lalu dimasukkan ke kitab Abang. Kitab yang mana itu Bang? Katolik atau Protestan? Kosa kata Allah. Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Gitu. Nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu diambil kosakata Allah ini, dikatakan Allah itu dia jadi manusia, diseret manusia, diludahi manusia, disusui manusia, mati terkutuk untuk menebus dosa. Gimana kami nggak marah, Bang? Masa kami aja Allah itu nggak ada setara dengan dirinya, maha suci, subhanallah gitu. Maha suci Allah. Lalu kalian memakai kosakata Allah, mengatakan Allah datang ke muka bumi, berubah jadi manusia, diseret-seret, mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kalian. Itu jadi masalah. Itu Bang, Anda ini itu dihilangkan. Anda dihilangkannya istilah-istilah Islam, kosakata Alkitab, kosakata Allah, terus juga kosakata Rasul, kosakata ayat. Itu diambil dari Islam semua itu. Nama kitab Anda itu, Alkitab, itu adalah nama lain dari Al-Quran kami. Gimana Bang? Kurang tahu saya begitu Bos. Nah, makanya itulah
penyebabnya kenapa ada diskusi lintas agama. Karena Kristennya memulai duluan, Bang. Ya begitulah bang. Itu sebenarnya itu saya bertanya seperti itu saja tuh. Biar kalau ada juga Bang Edi. Yang pernah saya minta di Bang Edi juga minta naik tapi tidak dikasih naik. Mau ke pertanyaan seperti itu. Kenapa kenapa mau diskusi agama begitu? Entahkah ada masalah dari satu agama kah? Gitu. Kalau memang ada masalah, kenapa harus diskusi begitu? Baru saya diskusi isi Al-Quran, isi Alkitab. Apa ini diskusi bagaimana kalau ini? Iya. Anda baca kitab Anda nggak? Ya Bostas. Sering nggak baca kitabnya? Ya sering sih Bostas. Tahu tentang agama Anda? Tahu Bostas. Tahu. Ya. Yang Anda sembah siapa? Tuhan lah Bostas. Namanya? Itu ismul Allah. Allah. Ya. Bentuknya? Kalau menurut kita sih karena Tuhan pernah, kalau di kutipan di Alkitab saya itu, dia menciptakan manusia sesuai serupa dan segambar dengannya. Berarti 90%, 100% lah diakui berarti mirip dengan manusia. Oh. Ya, Oh gitu. begitu. Jadi bentuk Karena Tuhan Anda ya, tuh karena, mirip seperti manusia. ya, karena dalam kutipan isi Alkitab itu Bos, ada itu kutipannya. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Anda nggak tahu itu ayat berapa? Saya tidak tahu. Saya belajar waktu SMA itu Ustaz. Saya belajar. Katanya sering baca kitabnya, tapi kok ditanya ayatnya nggak tahu. Gimana sih? Masa lebih tahu saya? Itu yang kamu katakan itu di Kejadian 1 nomor 27. Iya Bos. Atau nih, kalau kamu bawa alasan yang ini ya. Nih, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Oke? Iya Bos. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau Tuhan Anda seperti manusia, di abad pertama itu Tuhan yang mana yang datang itu, Bang? Laki-laki atau perempuan Tuhannya? Yang di abad pertama. Yesus itu. Apanya Bang? Coba. Di abad pertama Tuhan Anda turun. Kan gitu. Namanya Ya. Yesus, betul? Iya Bos. Nah, namanya Yesus Tuhan itu turun. Ada Tuhan laki-laki sudah turun. Sekarang saya mau tanya, Tuhan perempuannya mana? Ini sebenarnya begini Pak Ustaz. Gak bisa ayat ini Bang dijadikan dasar imanmu. Gak bisa artinya. Kau telah apa? Dibodoh-bodohi. Ya, walaupun dibodoh itu. Tapi saya tak percaya Pak Ustaz. Ya, begitulah. Itu hak Anda, Bang. Walaupun itu entah bagaimana itu kutipannya, saya tetap percaya. Kenapa? Ini alasannya Pak Ustaz. Saya tetap percaya. Entah itu kebohongan atau apa. Saya tetap percaya itu Tuhan Yesus. Alasannya apa Pak Ustaz? Karena sampai saat ini, seumur hidup saya sembah itu cuman dia. Dan sampai saat ini dia tetap saya mengasihi. Dia kasih saya nafas kehidupan. Berarti menurut saya dia. Oh iya. Yesus yang kasih Anda nafas. Apa Ustaz? Yesus yang kasih Anda nafas gitu. Nah, karena kami berdoa lewatnya Pak Ustaz. Berdoa lewat dia tuh yang kami sembah itu dia. Baru dia yang menyampaikan kepada Tuhan. Ada nggak Yesusnya minta sembah? Bagaimana maksudnya Pak Ustaz?
Ada nggak Coba, Yesusnya minta sembah? Ada nggak Tuhan Anda itu minta sembah dia? ya karena kami sembah dia. Bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Dia nggak ada nyuruh nyembah dia. Nggak, memang dia tidak minta untuk menyembah Pak Ustaz. Ah, Tapi Allah telah berfirman untuk dia sebagai menghapus dosa dunia. Dari situ kami menyembahnya. oh menyembahnya Begitu. gitu. Bang, itu Ya. ajaran gereja Bang. Bukan ajaran Yesus. Kalau Abang mau tahu. Beda 180 derajat dengan ajaran Yesus. Yesus Bang ya, tidak pernah menyuruh dirinya itu untuk disembah. Dan tidak pernah Yesus itu mengaku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nggak pernah. Ya, begini Pak Ustaz. Memang dia tidak pernah diminta dirinya untuk disembah Pak Ustaz. Kami sebagai umatnya hanya kesadaran begitu. Karena dia diutus sama Tuhan untuk menghapus dosa-dosa umatnya begitu. Dia diutus sama Tuhan, berarti Anda nyembah utusan Tuhan. Iya, Menyembah utusan Tuhan. karena Tuhan pernah berfirman Pak Ustaz. Karena dia menciptakan Yesus itu untuk menghapus dosa-dosa manusia. Oh, Begitu. jadi Yesus itu ciptaan. Iya, kan Tuhan yang kasih. Kan Tuhan yang kasih Yesus dia. ciptaan. Utusan Ya, utusannya manusia begitu. Yesus itu utusan yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Ya, kan dia yang karena Tuhan juga yang ciptakannya lewat Bunda Maria begitu. Baik, Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan. Yesus itu adalah Tuhan yang diciptakan gitu. Iya. Tuhan Kan yang Yesus juga karena Yesus juga ciptaan Tuhan juga Pak Ustaz. Tuhan menciptakan. Yesus itu adalah Ya. ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan dia. Ya, Tuhan mengutus dia untuk menghapus semua dosa umatnya. Itu dia rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa umatnya. Begitu, Pak Ustaz. Waduh, jadi Tuhan Anda tuh jadi manusia gitu ceritanya. Iya. Oh. Iya, Pak Ustaz. Mari kita berpikir, Bang. Boleh? Ya. Nih ya, cermati betul-betul. Saya dan Anda itu manusia, Bang. Ya. Betul ya? Betul. Nah, Bang, kalau kita makan di restoran makan nasi, Ya. itu pantas nggak buat kita makan nasi? Ya, pantas. Pantas. Tapi kalau kita disodori tai, kotoran, kita bisa ambil itu kotoran, bisa aja kita suapkan ke mulut, kan gitu. Betul nggak? Ya. Ya. Pantaskah kita makan kotoran? Tidak, Pak. Baik, berarti bagi manusia ada yang tidak pantas, betul? Ya. Nah, begitu pula Tuhan, Bang. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Terus gak pantas Tuhan itu disusui manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu jadi bayinya manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret-seret manusia. Gak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Gak pantas Tuhan itu digantung manusia. Gak pantas Tuhan itu dibunuh manusia. Gak pantas. Itu cara mikirnya. Kita ciptaannya aja ya. Ciptaannya aja kita ada yang tidak pantas dari diri kita ini, dari ciptaannya ini bagi manusia ada yang tidak pantas bagi manusia. Makan kotoran gak pantas, padahal kita bisa saja menyuapkan kotoran ke mulut kita, mampu kita. Begitu juga Tuhan itu dia bisa kalau mau jadi manusia, tapi nggak pantas untuk dia jadi manusia gitu.
Dari ohot dari Pikir di situ. di. Tatap layar Gak kau. pantas dia. Iya. Memori Berarti kalau ada pertanyaanku Pak Ustaz, kalau Ah, perlu silakan. menurut Pak Ustaz itu kita tahu ke bentuk Tuhan yang kita sembah itu bentuknya bagaimana? Ikuti ajaran para nabi. Hmm. Ajaran para nabi sama semuanya. hai. Ajaran para nabi itu sama semuanya, Bang. Nggak ada beda. Dari nabi pertama sampai Nabi Muhammad itu sama. Ai penong ai. Apa nih kata Nabi Musa? Tatap Ya, layar kah? dalam Ada yang tatap layar. Keluaran 33 nomor 20 ya. Bang, Bang, itu noise temannya Ya. tolong di ini dulu. Noise Ya dulu. Pak Ustaz? Noise bisa menjauh dulu dari situ. Anaknya Indonesia. Maksudnya keramaian nih Pak Ustaz. Ya Tempat makanya kerewan menjauh, sebenarnya. menjauh sedikit, berisik Tatap layar masalahnya. dulu, Bang. Masa berapa orang yang mau live di sini Pak Ustaz? Jadi Udah, nanti aja Bang. Kalau gitu diskusinya ya. ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, selamat malam.